Shalom, selamat sore Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, puji Tuhan ya. Kita bersyukur karena sore hari ini kembali kita bisa berada di tempat ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Dan kita bersyukur bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita. Biar sore hari ini kita tetap percaya kepada Tuhan saja. Kita tetap percaya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Si Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami, Engkau begitu mengasihi kami, dan hingga pada sore hari ini, Engkau sudah hantarkan kami ke tempat ini Bapa. Saat kami datang di tempat ini, kami rindu untuk bertemu dengan Engkau, kami rindu untuk bersekutu denganmu, kami rindu untuk memandang wajah-Mu, kami rindu Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu. Merasakan kasih-Mu yang besar itu mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan sore hari ini biar kami arahkan hati dan pikiran kami, fokus kami hanya kepada-Mu saja. Biar kuasa Roh Kudus yang menyucikan hati dan pikiran kami. Untuk sore hari ini kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang akan mengawal ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Kami percaya Engkau sediakan berkat yang luar biasa bagi kami. Berkat-berkat rohani yang besar itu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mulai ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian. Waktu yang tepat. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus
lalu Tuhan menjawab. Mari naikkan pujian dengan kesungguhan hatimu. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Percayalah kepada Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Percayalah cara Tuhan, caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Mari berseru, Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Seru, panggil nama Yesus, berseru. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan. Sekali lagi, Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang. Angkat imanmu di hadapan Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Mari serukan nama Yesus. Mari berseru pada Yesus. Dia menjawab setiap doaku. Dia mendengar setiap seruanku. Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah yang baik. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang begitu ajaib. Mari berseru, memanggil namanya. Mari berseru, panggil Dia Yesus. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dialah yang ajaib, Dia sumber pertolonganku, Dia sumber perlindunganku. Hanya bagimu kami berharap, kami memujimu, kami menyembahmu. Dia, tinggikan Dia.
kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri dan kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau selalu bersyukur di hadapan Dia. Amin, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Angkat tanganmu dan mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang setia. Allah yang selalu menopang kami. Allah yang selalu memberi kami kekuatan. Sore hari ini Bapa, biarlah hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Biarlah sore hari ini Tuhan kami menikmati sukacita dari Allah yang besar. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kasih-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Dan sore hari ini kami bersyukur dan bersukacita di dalam hadirat Allah yang kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan. Silakan duduk kembali, kita percaya bahwa saat kita mengiring Yesus, kita tidak perlu takut apapun juga. Amin. Kita tidak perlu khawatir apapun juga.
Mari kita mantapkan iman kita hanya kepada Yesus saja. Naikkan pujian ini dengan sukacita. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu. Amin. Untuk melayani-Mu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Selama, katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Amin. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Panggil nama Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabat penolong dalam hidupku. Semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mengalir bersama-Mu, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegelapan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Mengalir bersama-Mu, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bersukacita sore hari ini, amin. Mari bangkit berdiri, yang bersukacita mari bangkit berdiri. Coba berikan salam kanan, kiri, depan, belakang. Berikan senyummu yang paling manis. Katakan Tuhan Yesus baik. Nah, kita akan bersukacita dengan pujian ini. Silakan Bapak Ibu Saudara yang bersukacita bisa menari bagi Tuhan, amin. Ya, haleluya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya
Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi ya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Coba lihat kanan kiri kita, saudara-saudari kita semua. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Haleluya, kita akan pujian ini dengan lebih sukacita dan semangat. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam bersatu. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Mari menari bagi Tuhan. Seiman hidup dalam persatuan, berhurapan di kepala Harun, yang kecanggut dan jubahnya turut, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana takkan Tuhan akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berhurapan di kepala Harun, di kepala Harun, yang kecanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, berhurapan di kepala Harun, berhurapan di kepala Harun, yang kecanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, bukan menari, ku kan menari, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti not menari. Mari kita jemaat Tuhan menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari. Bukan menari seperti not menari. Bukan menari seperti not menari. Haleluya, haleluya. Kita bersukacita karena kita punya Allah yang luar biasa, ajaib dan dahsyat Dia. Amin. Amin. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita pada sore hari ini bersama seluruh orang percaya. Kami menyatakan pengakuan iman rasuli kami yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hanya Bapak Pendeta Levi untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus akan tiba waktunya Tuhan memberi waktu yang terbaik buat setiap kami untuk disempurnakan. Saat ini kami dalam perjalanan penyempurnaan. Tuhan, apa yang kami lakukan kami persembahkan. Semua ini tidak berarti di hadapan-Mu Bapa.
Sebab Tuhan lebih mementingkan karakter kami dan kehidupan kami yang telah Engkau suci dan kuduskan, sehingga kami layak menghadapi hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati kami, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan, menjadi penyambung lidah-Mu. Kiranya Tuhan suci kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu. Juga para pendengar pada saat ini yang hadir, Tuhan berikan mereka hati seorang murid untuk bisa mengerti segala kebenaran yang akan Kau taburkan. Sehingga hari-hari ini adalah hari-hari masa persiapan kami menghadapi, bukan masa yang enak, tapi masa yang sukar, masa yang akan penuh dengan tantangan. Kiranya Bapa persiapkan hati kami semuanya. Terima kasih Bapa, pada petang hari ini biarlah kuasa-Mu sempurna yang kami persilahkan untuk menguasai kehidupan kami. Sampaikan firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu dalam kehidupan kami dari awal sampai selesainya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya firman Tuhan memberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Salam. Puji Tuhan kepada pemimpin pujian yang telah membawa kita mempersembahkan yang terbaik. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya para pelayan-pelayan Tuhan ini terus diurapi untuk membawa kita lebih lagi hari demi hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih baik kita berkenalan ya, karena sudah lama atau kita belum pernah ketemu mungkin ya. Nah, saya Pendeta Lewi Sunario dari Pare Kediri. Ya. Jauh saudara, dari sini sekitar 110 kilo. Ya, saya bersama istri. Ya, kalau saya sendirian bahaya saudara ya. Bahayanya apa? Suka ngebut saudara ya. Jadi kalau naik itu ngebut, itu sampai brodoli rambutnya karena ngebut terus saudara ya. Jadi katut angin terus saudara. Nah, jadi tahun 90 sampai sekarang naik motor saudara. Jadi brodoli akhirnya, kena angin. Ya, bukan angin malam ya. Nah, angin pencobaan namanya. Ya, puji Tuhan saya diberi pendamping istri yang setia, karena kalau saya ngebut, saudara pinggang saya ini pasti dicubit. Cit, rem otomatis saudara. Ayo banter Kak Sido. Ya. Padahal saya ini kalau naik sudah lupa kadang-kadang ya. Sudah ngebut aja itu ya. Nah, karena kenapa? Saya sering perjalanan luar kota ya. Pare Solo, Pare Situbondo, Pare Bali itu pernah. Jadi pelayanan sejauh itu saudara ya. Nah, namun puji Tuhan sampai hari ini kami diberi kesehatan, diberkati Tuhan ya. Dengan 3 orang putra, semua putra, tidak ada putrinya. Tidak tahu nanti kalau ketemu jodohnya pasti dapat putri-putri. Ya. Doakan saja saudara ya. Masih 2, yang 1 sudah menikah. Tinggal 2 ini cowoknya ini ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian kami ketika kami diizinkan Tuhan ada di Pare itu sebetulnya bukan pilihan saya. Ya. Bukan pilihan istri saya. Ya. Jadi ketika kami ada di Surabaya, jadi tahun 90 kami ada di Surabaya, aktivitas pelayanan di penjara-penjara. Ya. Nah waktu itu Tuhan menggiring saya untuk berada di sebuah desa. Ya. Awalnya kami hanya ingin membantu gereja desa itu. Namun karena ada persoalan, akhirnya kami pindah dari desa ke situ, pindah desa yang lain. Nah, di situ bukan daerah yang istilahnya subur, saudara ya. Karena kering, daerah kering dari tanah berpasir. Jadi kalau tempat yang biasanya untuk jalan lahar itu pasti tekstur tanahnya itu geragal, gerasak, saudara ya. Jadi tanaman yang bisa ditanami hanya tebu dan nanas. Jagung itu kalau musim penghujan. Ya. Saudara bisa bayang nih, orang yang biasa hidup di kota terus ning desa. Uripe soro, saudara ya. Nah itu, nah sampai teman saya itu Surabaya bilang, untuk apa kamu pergi ke desa? Ya, lebih baik kembali ke kota, nanti di sana kamu kelaparan, kurus, kering,
kurus, bungkuk, batuk terus meninggal ya. Kalau gak gitu sampean ke sini terus merepotkan yang ada di kota gitu ya. Nah, Saudara, saya berdoa Tuhan tolonglah saya tidak tahu apa yang Tuhan pimpin untuk saya ada di sebuah desa. Nah, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini namanya tidak diinginkan tapi terjadi. Ya. Banyak orang berpikir mengikut Yesus itu mesti enak, diberkati Tuhan ya. Segala perkara sanggup ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ya. Nah, kamu akan diberkati di ladang, diberkati di kota. Amin. Ya. Tapi ketika saya memandang desa itu bingung saya ya. Ini diberkati apanya gitu ya. Orang pegawai saja di situ mengeluh karena apa? Tanaman tebu itu enggak butuh perawatan. Jadi enggak butuh tenaga kerja. Ditangani sendiri sudah bisa. Ya. Saudara, untuk membaur dengan orang yang lingkungan seperti itu, maka saya harus juga terlibat untuk membaur dengan banyak orang. Ya. Contohnya seperti apa? Jadi diam-diam kelontok daun tebu. Jadi tebu itu daunnya yang kering itu bisa dijual, jadi kelontok. Sekalian kerja, pulang bawa kelontokan tebu. Atau langsung dijual ke pengepul kelontokan tebu, tidak tahu untuk apa itu, apa untuk pakan ayam atau bagaimana saya tidak tahu. Nah jadi saudara mau tidak mau kita harus berdoa minta hikmat supaya daerah yang kering itu bisa diberkati Tuhan. Ya. Nah jadi ketika saya bergumul dalam doa, Tuhan ini adalah masa yang sulit bagi kami ya. Karena kami pulang dalam kondisi tidak bawa apa-apa ya. Kalau misalnya kita punya modal 1 miliar itu mungkin bisa bergerak apa saja karena kita enggak bawa apa-apa. Bawa istri dan 1 anak, itu sudah bikin ribet juga ya. Nah, akhirnya saya itu mencoba melihat perkembangan di daerah, keliling ya. Ada sebuah sekolah yang pada waktu jam pelajaran itu kok siswanya di luar. Saya tanya, "Loh, Dek kamu kok gak masuk kelas?" "Anu Pak, saya itu beragama Kristen." Nah, saudara ya. "Loh, kalau memang kenapa kalau beragama Kristen kok di luar?" "Gak ada gurunya Pak." Gitu ya. Nah ini saudara ya. Lalu saya langsung masuk menemui kepala sekolah. "Pak maaf, apa betul Pak yang beragama Kristen itu harus ada di luar kelas?" "Oh iya Pak, karena ini pelajaran agama yang lain. Jadi untuk yang beragama Kristen kami persilahkan di luar. Atau boleh pulang." Waduh, caranya ini goblok kabeh gitu ya. Nah, jadi saudara, lalu saya mencoba cerita, "Pak saya ini pembina rohani." "Loh Bapak jangan cerita ke saya. Karena apa? Agama itu sudah bukan di bawah dinas pendidikan. Tapi di bawah Departemen Agama." "Loh terus kalau gurunya bagaimana Pak?" "Ya kalau kami dikirim dari Departemen Agama ya saya terima. Tapi kalau enggak dikirim dari Departemen Agama kami juga tidak berani menerima guru Pak. Karena apa? Dananya pendidikan enggak ada untuk bayari gaji guru. Biarpun Bapak ini mau sukarelawan di sini kami enggak sanggup. Harus melalui Departemen Agama." Nah ini saudara saya baru ngerti. Oh kenapa ya sekolah-sekolah itu enggak ada guru agama Kristen. Di desa terutama ya. Karena tidak ada dikirim guru agama Kristen. Nah lalu saya mencoba ke kabupaten, masuk ke Debak Bimas Kristen, saya cerita, "Loh Bapak bersedia Pak mengajar di sekolah tersebut?" "Oh iya saya bersedia, kalau bersedia tapi maaf ya, enggak ada gajinya." Saudara, piye ini ya? Wah iki jenenge padang gurun yang sesungguhnya saudara ya. Ngajar genek gajine saudara. Ya. Terus bagaimana Pak kalau enggak digaji? Ya itu urusan Bapak dengan gereja Bapak. Nanti bagaimana caranya ngatur? Loh kok sama Depak dilemparkan ke organisasi. Nah, akhirnya saya bersedia, saya tanda tangani, lalu saya dibuatkan surat pengutusan jadi guru. Nah, di situ saya dikenal akhirnya guru sekolah. Ya, jadi karena dikenal guru, lalu kami mulai pelayanan. Ya.
Sehingga banyak orang itu mengatakan kami adalah guru. Karena guru jadi di situ ada kumpulan les matematika, boleh. Les bahasa Inggris, boleh gitu saudara ya. Nah dari situ akhirnya kita boleh diizinkan Tuhan untuk menjamah jiwa-jiwa. Nah jadi strategi yang gak dibayar tapi karena kita cinta Tuhan, akhirnya banyak juga jemaat akhirnya berdiri, di situ akhirnya berdirilah gereja. Sampai hari ini, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir bahwa hidup kita ini punya banyak persoalan, ya, punya banyak pergumulan. Akhirnya Tuhan katanya saya dipimpin menuju suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ini kok berlimpah geragal, gitu ya. Di sana geragal, di sini geragal. Apakah kita terus punya iman? Berdoa geragal itu bisa menjadi emas. Nah, saudara ya. Nah, akhirnya dari situ ternyata Tuhan izinkan supaya kami di situ membentuk orang-orang yang dikirim Tuhan untuk dibentuk. Ya. Puji Tuhan. Sehingga kami dipercaya untuk membina anak-anak dari I3 Batu. Bahkan beberapa orang sudah banyak yang pelayanan jadi pendeta. Ya. Nah, bukan karena kita, tapi semua itu adalah kemurahan Tuhan. Nah, jadi ketika kita berpikir bahwa mengiring Tuhan itu selalu manisih. Tetapi ketika kenyataan yang kita hadapi adalah hal yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Ya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Dalam perikop Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah ke Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan membawa umatnya ini tidak melintasi Filistin, ya, tetapi malah berputar melewati padang gurun. Ya. Nah, padang gurun ini bisa bicara keadaan kekristenan kita, ya, yang masing-masing tentunya tidak sama. Tantangan yang saudara hadapi. Nah, apa yang dimaksud dengan padang gurun? Padang gurun itu di sana tidak ada arah atau petunjuk yang jelas. Enggak seperti Surabaya, belok kiri Banyurep misalnya gitu. Kanan Diponegoro ya, gitu ya. Jadi banyak tanda-tanda, tapi kalau di padang gurun tidak ada, sama persis di tengah laut. Saudara kalau sudah di laut, saudara berkata ini utara, ternyata bukan. Ya. Nah, yang tahu nakoda kapal. Ya. Ke utara atau ke selatan tahu. Ya. Nah, demikian pula ketika kita ada di padang gurun, itu tidak ada petunjuk yang bisa membuat kita positif, kita kemana. Maksudnya apa? Supaya di tengah-tengah
kebingungan itu, saudara bergantung kepada Tuhan. Padang gurun itu berbeda-beda. Ya. Saya kemarin ketemu teman saya, ya. Cerita sambil nangis-nangis, nyapo aku. Ada apa? Ya. Piye Pak, uangku dibawa temanku, ya temanmu juga, piro? 1,5 M. 1,5 M itu kalau dengan 10 M akeh dia. Aja guyon lho Pak, ini sungguhan ya. Nah, saya bilang, lebih berharga dirimu. Kamu yang penting sehat. Ya. Timbane koncomu podo mati dipangan Covid. Ada berapa orang temanmu yang hilang? Teman kita ini 80 lah. Ya. 80. Sekolah kita harusnya jadi pendeta, malah jadi pengusaha, dimakan Covid. Gitu. Nah, sing dadi pendeta, nadan uripe ning dosa, awake lemu. Nah, itu kemurahan Tuhan, saudara ya. Nah, jadi kalau seorang bertemu dengan saya, tidak menyangka kalau saya ini daerah desa yang kering, saudara, yang tanamannya hanya tebu. Wah kok gedine sampai ini panganane apa? Mosok pisahat. Ternyata tidak juga telo, ya pohong, ya hal yang biasa-biasa di daerah situ. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada apa di padang gurun? Di sana tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas. Saudara kalau tidak bergerombol, saudara bisa hilang. Ya. Saya pernah mengikuti pendidikan masuk ke hutan. Ya. Jadi modal kita hanya tampar, tali tambang gitu ya. Bergandengan, kalau lepas sudah hilang. Gitu ya. Karena kita nggak tahu arah kemana ini ya. Yang jelas pemimpinnya jalan terus, harus ngikuti itu. Jadi ada apa namanya seperti mercon dus, oh berarti arahnya ke sana. Pemimpin kalau pemimpinnya bodoh dia cari jalan yang sulit-sulit saudara ya. Tapi kalau pemimpin yang benar mesti carinya yang enak-enak ya. Ya kalau jalannya sulit kan susah yang ikuti ya. Lewat-lewat sungai-sungai yang berbatu licin, jatuh bangun ketawa gitu ya saudara. Enak sing ngarep roh dalan sing mburi, sing ngetutne bokong lho gak roh jalan saudara. Nyaduk batu dan sebagainya. Nah, saudara, di padang gurun tidak ada jalan pintas. Kenapa begitu? Dibutuhkan ketaatan. Saudara harus taat kepada komando. Saudara harus taat kepada perintah. Di sini dikatakan, kalau orang tidak memandang tiang awan, tiang api, maka bisa terhilang. Ya, bisa tidak tahu arahnya kemana. Dibutuhkan kesetiaan untuk mengikutinya. Nah, jadi padang gurun itu tidak ada jalan pintas. Di padang gurun juga tidak ada hal yang bisa tersembunyi. Semua kelihatan. Ya. Jadi kalau sampai dia pernah jadi pasukan perang di padang gurun, oh berarti orang hebat. Karena apa? Di situ orang nggak bisa bersembunyi, saudara. Kelihatan semua. Jadi mau ditembak, mau dimortir itu pasti bisa. Kalau dia bisa lolos dari perang padang gurun berarti ini orang ini pinter, orang canggih. Ya. Nah, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tujuannya apa? Itu memproses diri kita, menyucikan gereja. Jadi saudara kalau sudah bergereja itu sebetulnya gak iso sembunyi-sembunyi. Ya. Sekecil apapun masalahmu, dosa yang kau sembunyikan tetap akan kelihatan pada waktunya. Ya. Jadi seperti itu. Pasti ketahuan belangnya. Tidak tahu dari mana ini, kok bisa begitu ya. Tapi itu sudah terbukti dari dulu sampai sekarang. Menyembunyikan persoalan bertahun-tahun, akhirnya tetap ketahuan. Ya. Oleh karena firman ini, maka saudara harus berkaca atau bercermin. Mulai hari ini jangan main-main menyembunyikan sesuatu. Ada banyak orang Kristen yang ketika terjadi persoalan itu tidak lari kepada Tuhan. Larinya ke paranormal. Ya. Lucunya paranormal itu teman saya, saudara. Ya. Ketika itu terus telepon, Pak Lewi, ya ada apa? Aku gak penak Pak, iki sing njaluk tulung wong gereja. Mau tak serane sampean piye Pak? Lho maksudnya, ya wonge ben sampean gak wis biar tetap di rumahmu, aku tak ke situ saja gitu ya. Nah,
Terus akhirnya dia cerita, Pak tunggu di sini ya, karena yang datang ini pasti bisa menolong Bapak dalam kesulitan. Orang hebat, lebih hebat dari saya Pak. Oh iya tahu gitu ya. Nah akhirnya begitu saya datang, terus mana Pak orangnya? Nah itu yang datang, loh itu kan Pak Lewi, loh kenal tak Pak? Kenal gitu. Ya. Akhirnya saya tanya, ada apa kok datang di sini? Datang kepada Tuhan kok datang di sini? Maaf Pak, saya kepepet. Ya. Karena begini-begini dia cerita. Ya. Akhirnya begini, saya ceritakan bahwa kalau kamu datang kepada manusia, kamu terkutuk. Karena apa? Yang kamu minta tolong sering datang ke gereja. Ya, bilang gitu. Istrinya kesurupan saja panggil pendeta untuk membebaskan, dia enggak bisa. Kok kamu malah datang ke sini? Ya toh Pak? Yo, gitu. Nah akhirnya dia malu. Nah sekarang yang kamu minta tolong tuh sering datang kepada Tuhan, kok kamu malah datang ke sini? Ceritanya bagaimana? Saya diberitahu Pak bahwa Bapak itu nanti bisa menolong persoalan saya. Nah, saudara kadang-kadang kita berpikir secara manusia itu bisa menolong, ini bisa menolong. Ya. Makanya ketika kita kembali kepada duniawi, gambaran pikiran kita, ini berbahaya yang Tuhan tidak mau. Karena apa? Tuhan izinkan persoalan itu hadir supaya saudara diproses, disucikan dan dimurnikan. Amin. Ya, makanya firman berkata, siapakah yang boleh naik di gunung Tuhan yang kudus? Dia adalah orang yang suci hatinya dan murni hatinya. Jadi ada proses dalam kehidupan kita. Ya. Nah, maksud tujuan Tuhan membawa umat pilihannya masuk ke padang gurun, itu apa? Mari kita buka di Ulangan 8. Ulangan pasalnya yang ke-8. Saya bacakan ayat kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud yang pertama merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Supaya orang pilihan mengerti bahwa hidup kita ini bukan dari roti saja, tapi setiap firman dari Allah. Ya. Jadi untuk merendahkan hatimu, saudara, Tuhan butuh orang-orang yang rendah hati. Kalau di gereja ada banyak orang yang sombong, orang yang sok punya, sok ngatur, itu susah. Ya. Tuhan akan proses. Makanya kalau kita sampai hari ini masuk di padang gurun itu harus introspeksi. Padang gurun kok gak habis-habisnya. Padahal pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kapan waktunya Tuhan kok gini gitu ya. Nah. Sumben anakku gede, bosok anaknya gede bingung anaknya gak kerja-kerja. Ndah kerja le, bosok kerja malah muncul waduh. Ya. Nah ndah mulai tele, mamai kangen, papai kangen. Wah, arepe mulai gak di duwe. Kirim mono, transferan aku tak pulang. Waduh, ini anak ciloko lek ngene iki ya. Nah, begitu pulang akhirnya aku pengen kawin. Nah, aku gede Pak, pengen kawin. Nah iki, di duit piro gak di duit. Bapaknya ditetel, mboknya ditetel kongkon kawin nih. Nah, pusing lagi saudara. Wah padang gurun mana lagi ini ya. Nah kene NTE ya. Nah setelah menikah dia punya anak. Bingung karena ekonomi pekerjaan. Anaknya dititip nih baik. Ya. Pak titip anakku ya putumu iki. Duduk putune wong liya lho. Putumu dewe tak titip nih. Mati nih bapak yang baik ya. Kapan merdekane iki? Bungkuk boyoke ya saudara. Nah itu dialami kakak saya sampai ya kakak saya yang perempuan sampai ngene bungkuk saudara. Karena kadang-kadang dinaiki mbahmu iki lho wis gak kuat. Wis rasa mbok concot cuklek engko suwe-suwe saudara. Pijet bolak-balik ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini fakta akhirnya dia berkata, uripku kok gak enak penake. Ya saudara ya, ketika dia bilang kok beda karo awakmu penak. Nah,
Kenapa ada penak dan tidak penak? Kita sebetulnya juga sama aja, persoalan ada. Tetapi Tuhan beserta kita. Itu yang memampukan kita tetap berdiri kuat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui firman ini saudara mengerti bahwa motivasimu harus dimurnikan, dilatih. Jadi saudara akan mendapatkan kerajaan Allah, saudara akan mendapat pimpinan ke surga itu gak gratisan. Dilatih dulu saudara, diuji dulu. Jadi motivasimu itu tulus apa tidak ya. Jadi ketulusan itu penting saudara. Ketika saya ada di desa ya, kami hanya punya persediaan 2 bungkus Indomie waktu itu ya. Itu benar saudara. Sore dan istri saya bilang, sore ini kita sementara masak pizza. Loh, pizza apa? Ya ternyata dia bikin mie yang mau dikasih tepung supaya jadi banyak itu saudara. Nah masuk gitu ya. Nah saudara baru nyalain kompor. Permisi, oh ya mari ada tamu ya. Tamu terus cerita, Pak saya mau cerita. Ya ceritanya bagaimana Pak? Kok Ndungaren datang ke sini sama putrane. Ya. Istri saya ini pergi ke Malaysia. Lah sing ngongkon sapa Pak? Saya yang menyuruh menandatangani dia bermaksud bekerja di sana. Terus masalah bagaimana? Sampai hari ini tidak ada kabar beritanya Pak. Saya mau minta tolong. Oh ya bagaimana? Supaya Bapak bisa mencari informasi istri saya ada di mana, mati ya saudara ya. Wah, bojo-bojomu dhewe aku kan goleki saudara ya. Bojomu ilang aku sing goleki ya. Kon sing ngongkon ya. Ini repot saudara, kenyataan di desa itu ya. Nah, ujung-ujungnya begini Pak. Apakah Bapak mau menolong anak saya? Masalahnya di mana? Dari sore anak saya belum makan Pak. Iya saudara gitu ya. Akhirnya saya bisik-bisik istri saya, gak usah gawe makanan kesukaanmu. Terpaksa 2 bungkus itu dikasihkan saudara. Ini bapak 1, ini anaknya 1. Terima kasih sekali Pak ya. Kon terima kasih aku luwe. Aduh ya. Jadi padang gurun ini terjadi terus ini ya. Tapi saya bersyukur lalu mari kita berdoa. Lalu mangannya berdoa. Ya. Istri saya ngajak berdoa. Gurung mangan, gurung klebon apa-apa ngajak berdoa. Kita berdoa. Haleluya, haleluya itu ya saudara ya. Nah selesai berdoa, istrinya berdoa, saya berdoa, ditutup. Ada orang ketok-ketok. Mati ya ketok. Aduh gini. Nah, ternyata yang datang ini lain saudara. Pak, ini rumahnya Pak Lewi. Ya betul, zaman siapa? Saya dari Kertosono Pak. Jauh loh, siapa? Tapi kebetulan mampir. Nah, terus kepentingannya apa? Saya disuruh Om yang dari Kertosono untuk menyampaikan ini ke Bapak. Wah ya, saya terima ya. Apa ini? Enggak tahu Pak, pokoknya dibuka aja nanti. Saya permisi, saya enggak mampir, langsung terus saya. Oke, sama-sama, terima kasih, sampaikan ke Omnya. Ya. Nah, dibuka sama istri saya. Pitik bakar. Saudara. Utuh, saudara. Gede akibat. Nah tapi genek segone saudara. Jadi, akhirnya kami berpesta makan ikan saja. Kamu no gede nih saudara. Tapi ya berkatnya seperti itu. Proteinnya luar biasa ya. Hari ini kita dapat protein tingkat tinggi ini karena dibakar. Nah jadi kadang-kadang seperti itu dijoli oleh Tuhan. Nah saudara memang ada motivasi saudara ketika mengiring Tuhan, ketika kemurnianmu muncul, maka Tuhan yang akan menolongmu. Amin. Nah itu, jadi ternyata hidup itu simpel, ketika persoalan terjadi, serahkan sama Tuhan. Apa yang saudara diminta lakukan, lakukan saja. Ketika saudara melakukannya, tidak bimbang hati, percaya bahwa kau adalah biji mata Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ketika ada dalam hatimu, aku percaya aku biji mata Tuhan. Tuhan pasti menolongku dan melindungiku. Nah ketika saudara disuruh dan melakukannya, Tuhan pasti mengganti hal yang lebih baik. Ya. Seandainya mie tadi 2 bungkus saudara, pasti ya sak jam wis entek saudara ya.
nyanggo awake gak kuat. Tapi berhubung pitik gawedhe saudara ya. Wes ayam bakar bangi tulisannya begitu. Sampai kepedesan. Luar biasa. Nah, yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya ketika saudara ada di padang gurun, itu apa maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita? Supaya orang yang dipilihnya itu mengerti bahwa hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang terucap oleh kuasa Tuhan. Artinya apa? Berdoa. Nah, jadi dalam hidup kita ini ketika kita masuk dalam pilihan yang sulit, itu tidak lain adalah tantangannya adalah berdoa, ucapkan sesuatu yang saudara sedang pergumulkan itu. Berdoa. Jadi ketika saudara pergumulkan pasti akan terjadi. Ketika saya ada di desa itu, kami awalnya kontrak rumah. Uwelek rumah kami tua. Kita benahi sendiri, tapi enggak dihitung kontrak saudara. Wes Pak Lewi sak senenge nek manggoni mau setahun 10 tahun ya monggo. Kan sudah diperbaiki Pak, itu kosong. Ya. Kenapa kok bermurah hati, berbaik hati ya. Saya suka sekali itu ya. Nah, rentah itu rumah hantu saudara. Gak ada orang yang berani di situ. Aduh, akhirnya saya dibocori di warung. Pak Lewi kok berani dandan itu. Nah kenapa? Ojo Pak, kuwi rumah hantu Pak. Wangkere ra umum gitu ya saudara ya. Seperti itu. Wah langsung merinding saya. Pria gitu. Lah kira kok apa gitu ya. Nah itu saudara ya. Nah itu jadi kita diizinkan Tuhan untuk masuk hal yang paling sulit. Karena perjuanganmu bukan melawan dalam daging, melawan roh-roh jahat di udara. Kita pegang, ya Tuhan, saya siap. Nah disitulah terjadi rumor, wah pendeta ini wani mati, melebu mangker, omahe kami tua pisan gitu ya saudara ya. Jadi saya akhirnya jadi rasan-rasan di desa itu. Wah, wong mobil Pak Guru gitu kok wani mati tuh. Wong bolak-balik wong mlebu rono mati. Sing mutah darah sing apa? Pak Guru gitu panggah sehat. Panganane apa ngono ya. Sampai diinceng saya berdoa diintip saudara. Jadi saya Pak sama diintip wong akeh mosok gak krasa. Ngerti aku kresek. Dadi ini nyapa to wong iki tibake sembahyang. Kita berdoa dalam nama Yesus. Oh Pak Guru tibake Kristen saudara ya. Baru tahu mereka gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita diizinkan Tuhan masuk dalam medan yang sulit. Ya. Jadi kadang-kadang hati kita ini Tuhan kok mengapa seperti ini? Ya. Akhirnya Tuhan ingin supaya kita menggunakan kuasa. Ya. Nah, ketika saya ada di situ, 1 bulan kemudian ada orang datang. Ya. Orang ini ya disegani orang Pak di situ. Disegani orang karena apa? Dia itu perempuan janda menikah 9 kali. Hebat toh, 9 kali. Terus yang dinikahi itu bukan orang sebaya. Lebih muda. Ya. Jadi berarti dia kan punya kelebihan. Nah dari situ ibu ini akhirnya jatuh sakit. Ya. Kalau orang bilang kena ajab ilahi. Jadi sikilnya semper gak bisa jalan saudara, nyeret ya. Nah karena dia punya duit, dia berobat kemana gitu ya. Setiap orang pinter dia datangi. Nah terakhir dia datang ke dukun terkenal di Sumberbage itu namanya Mbah Sawal. Ya. Lalu Mbah Sawal itu melihat seperti piring begitu, terus muncul nama saya. Ya. Ditulis di kertas, ini lho Mbah, engko sampean baliya golek ana wong jenenge Pak Lewi. Engko sampean iso ditulungi. Ya. Wonge pripun, Mbah? Ora roh, pokoke iki jenenge iki, golekno dhewe gitu ya. Nah, akhirnya dia tanya-tanya, "Apa nek jenenge Pak Lowi?" Mboten enten, Mbah, sing enten Pak Lewi. Nak Lowi gak enek to? Kene Pak Lewi, wong anyar lho, Mbah. Sing kidul. Nah, akhirnya datang ke tempat saya. Kita lagi berdoa. Ya. Terus permisi kula nuwun. Nggih, monggo pinarak. Sinten nggih? Saya Mbok Manikem. Oh nggih, tiyang terkenal iki ya. Kayak artis ya kok terkenal barang ya.
terkenal rabi ping 9. ya, ya, dia itu jualan pakaian bekas, pakaian dari pasar ya. Keliling kampung. Nah, itu apa Mbah? Niki lho sikil kula niki mboten iso diobahne. Lah kula niki pun mertombo tengene tiyang pinter. Pun kula anggap pinter mergo pun kathah sing ditulungi. Kok terus kula kon madosi sampean. Sampeyan namine Pak Lowi. Pak Lewi, Mbah. Oh, senes Pak Lowi, senes. Pun kula sak penake nggih sing penting petuk wonge ya. Oh nggih. Sing dikersakne napa? Kula pengen waras. Niki kula pun nggawa kembang setaman. Kula nggawa rokok sak pres. Kula nggawa menyan Arab. Menyan Inggris gak digawa. Entene menyan Arab niki. Jadi istri saya juga bingung terus ge opo ngono kuwi jenenge. Nah, kita tidak merokok ya, digawane rokok sak pres. Terus gak mangan kembang, kita bukan jaranan, digawane kembang. Aduh, kok soro meni ya. Akhirnya saya bilang, Mbah, niki ngeten, mboten usah syarat-syarat ngeten niki mboten perlu. Sing perlu sampean niku percaya Tuhan Yesus. Napa nak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai gak kenal saudara ya. Tuhan Yesus yang kenal iki. Yesus nang angin niki lho Mbah. Lah niku napa? Tuhan Yesus niku napa? Lah senes Yesus iki Yesus. Isa Masih niku Mbah. Oh, Isa tengene Quran niku nabi niku iki. Pun sak kerepe sampean sing penting sampean itu gelem percaya. Kula mergo wanuh kalih Gusti Yesus sampean ya kula jak donga pasrah teng Gusti Yesus. Niki dijamin nggih. Mesti waras. Waduh lah iki Saudara. Atiku iso ketir-ketir ya Saudara. Deg. Soalnya memaksa ya kudu mari Saudara. Lah iki wong terus mengke nek kula mari sampean njaluk napa kula turuti. Lah. Lah kene iki ra gawe obat ya. Mbah niki donga senes senes medis diobati disuntik mboten niki didongakne. Oh sampean nggih senes dokter lho, senes aku. Bathuke tok kaya dokter aku. Nah itu Saudara ya. Nah akhirnya beliau bersedia. Kula mboten saged ndonga. Sampean terokne kula ndonga. Duh Gusti, ingkang kula pitados ing kratoning swarga. Ditirukan terus Saudara. Sampai akhirnya sedaya panyuwun kula pasrahaken ing ngarsa Gusti Yesus. Diterokne Saudara. Terus dia tak suruh berdiri, Mbah, saiki berdiri. Terus diangkat sikile, diangkat. Loh kok bisa Saudara. Jalan, Mbah. Jalan itu kenapa? Melampah. Malah melampah iki jalan nggih. Ya mlaku. Iso mlaku Saudara. Jadi istri saya nangis. Terus ada jemaat yang ikut doa di situ juga ikut nangis. Karena apa? Luar biasa mujizat Tuhan bekerja. Ya. Di saat kita tidak punya apa-apa, ya, Tuhan mengizinkan perkara. Melalui ibu ini, maka pelayanan diteguhkan karena dia akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Sampai matinya minta didoakan. Luar biasa. Jadi anak-anaknya tidak bisa berkutik apa-apa karena kenyataannya memang sudah diupayakan di mana-mana, gak ada kesembuhan. Iso ning nggo dipisui karo mboke, anak kurang ajar marasne mboke ra entos dan sebagainya Saudara. Lah loro anake kon marasne, yo digolek nih wong pinter apa dokter sing nganu, ternyata gak sembuh-sembuh. Nah, ketika dia sudah disembuhkan Tuhan, jawabannya gampang. Nyapa to mbok sampean kok dadi wong Kristen? Lah aku wis sembuh, aku wis mari total. Lah terus arepe gak pasrah rono piye wong aku kadung diwarasne. Nah itu Saudara, jadi statementnya yang kuat itu menjadi bibit cikal bakal lahirnya pelayanan di situ. Karena ada bukti nyata dia ditolong Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apapun persoalanmu gunakan kuasa itu. Bahwa firman yang sudah engkau terima itu ada kuasanya. Sehingga ketika kesulitan datang, jangan datang kepada yang lain-lain ya. Datang dulu kepada Tuhan. Nek gak iso ndonga, mara ning pendeta, kon ndongakne. Nek pendetane bingung golek sing gak bingung. Hari ini ya akeh soalnya sing bingung ya. Bingung mergo utange akeh ya.
Saya punya teman saudara ya. Wong bingung, ya ini pendeta bingung ya. Pak Lewi sampean kok tau menang ya teman. Tenang lek delok amung ngene, aku ya panggah mikir to duwe anak-anak luwih jemaat. Ya. Terus bingungmu apa? Ngene lho Pak. Aku sak joke nyekel gereja iki ngeluh sirahku. Loh, iki gak malah bangga. Gak Pak, ngeluh aku. Ngeluhne piye? Iki kabeh tinggalan Pak, alat musik, sound system. Tinggalane bolomu kalau Pak. Sing pecatane betani. Saiki aku ditinggal dhewe ning kene. Lah terus aku sing nyauri Pak iki. Tiap bulan. Iya, bayar kredite piro to? 4,5 juta. Duh, iki abot iki ya. Pendeta 4,5 juta pendeta desa saudara ya. Biarpun dia di kota. Tapi saya sudah tahu sirkulasinya seperti apa. Nek sakmono ki abot. Oh, mangkane bojomu kok cocok, gak tahu wajah bahagia ya. Gak iso nyanyi hati yang gembira adalah obat. Karena kuwi mau tiba. Nah, yo iki tak buka, Pak. Aku bantuan doa. Wah, lagi lek doa gak iso nah, aku lek kon doa mesti bingung, Pak. Mikir kesulitanku dhewe gak iso ya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengerti supaya orang-orang pilihan itu tidak hidup bukan karena hal duniawi, tetapi oleh firman yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi tantangan yang ada di depan kita harus saudara singkirkan sendiri, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ya gitu saudara. Harus punya tekad yang semangat bahwa Tuhan telah menyertai kita. Ya. Nah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga dalam Ulangan 8 ayat 7 sampai 9 itu Tuhan bercerita. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau. Dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelenya. Dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Dan seterusnya. Ya. Ayat 11 dikatakan, hati-hatilah. Supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu. Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, jadi ketika saudara dibawa ke padang gurun, motivasimu diuji. Ya. Supaya punya kerendahan hati. Saudara duduk di bawah kaki Tuhan. Sambato karo Gusti. Ya. Yang kedua saudara belajarlah untuk menanggulangi itu dengan otoritas yang Tuhan berikan. Kemampuan yang Tuhan berikan. Yang ketiga jangan saudara beralih kepada Allah lain. Tujuannya supaya kita mengerti bahwa Tuhan sedang mengajari kita seperti bapak mengajari anaknya. Diajari jalan, diajari bicara, diajari untuk berinteraksi dengan lingkungan. Ya. Demikian Bapa kita yang di surga. Saudara dilatih untuk melihat kuasa hal-hal kerajaan Allah di tengah-tengah kesulitanmu masing-masing. Hari ini apa yang menjadi kesulitanmu? Ya. Teman saya yang digondol 1,5 M tadi merasa dia tidak yakin uangnya bisa kembali, dihubungi nggak bisa, ditelepon nggak bisa. Itu benar saudara ya. Nah, akhirnya saya ajak berdoa. Wis to Pak, serahne mbek Tuhan. Ya. Nah, saudara, akhirnya dia cerita, Pak Lewi bersyukur Pak, aku gak sengaja ning Bojokerto. Nah terus aku ndelok tanah-tanah loh Pak. Terus ternyata ketemu sama bolomu, ya boloku, sing nggawa dhuwitku. Lah kok iso ketemu? Ternyata dia itu ya pengembang properti di sana. Akhirnya ketemu. Terus tak takoni apa? Dhuwitku. Sok ben tak balekne lek iki mari. Saiki tak balekne separo sik. Itu saudara dia bersujud syukur. Ya. Kemarin dia datang nemu istri saya. Ya, saya enggak tahu disangoni wiro, saya enggak tahu. Ya, aku gak njaluk, aku semua aku duit apus-apusan nih. Ya. Bahaya ini. Ya. Gak bahaya tak. Gak aku wis. Gak bahaya-bahayanan aku. Wis aku pokoknya aja aku. Kayak bojo kowe. Terus saya pergi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara yakin dan percaya
Tuhan sudah akan melindungi saudara, dia berjalan di depan saudara. Saudara tinggal datang kepada Tuhan, serah nombek Tuhan. Wes mbu perkara niku aku gak ngerti Tuhan. Sing penting Tuhan yang akan bekerja, ngono lho saudara. Nah, saudara tinggal berdoa, antemnya deng persoalannya dibuyari. Dalam nama Yesus, sakit penyakit itu hancurkan dalam nama Yesus. Kebangkrutanku hancurkan. Tuhan pasti buka jurus yang baru, ide yang baru, hikmat yang baru gitu loh saudara ya. Amin saudara ya. Nah seperti itu, jadi jangan kalah dengan pendeta desa. Gitu ya. Nah itu ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus belajar bersama-sama malam hari ini supaya kasihnya itu dalam hidup kita semakin sempurna. Jangan menganggap padang gurun, persoalan yang dimunculkan itu adalah suatu hal yang menyiksa, suatu hukuman, jangan saudara. Jadi itu adalah perjuangan. Jadi ingat bahwa apa yang menjadi kesulitan di depanmu itu bukan penyiksaan, bukan hukuman, tapi perjuangan. Amin. Katakan perjuangan. Nah, mari ini 45, tenang. Saiki kabeh nggawa umbul-umbul ini ngarepe ya. Jadi ben ingat bahwa ini perjuangan hidup ini gitu ya. Nah, sehingga mari kita buka di Wahyu 3 ayat 19. Ini cara Tuhan untuk mengasihi kita. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, saudara, relakanlah hatimu. Jadi ada hal-hal yang mungkin saudara sudah menghujat Tuhan di tengah kesulitan-kesulitan yang dipercayakan. Tapi disitulah sebetulnya ketika saudara bertobat, Tuhan akan bekerja turun tangan. Ya. Simon pernah menghujat 3 kali. Ya. Kamu kan saudaranya murid-muridnya Yesus. Sorry aku gak gitu ya. Nah, dia pergi lagi, ditanya sama yang lain. Iki ya muridnya Tuhan, koncone kae lho. Oh enggak, sorry saya bukan itu, mungkin sama ya. Nah terakhir menjelang pukul 3 dini hari, dia menyangkal lagi dan berkokoklah ayam. Waduh aku menyangkal Tuhan bener, aku menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah saudara, Tuhan tetap mengasihi loh. Akhirnya dia tanya, waktu dia bangkit dari kubur, dia tanya, Simon apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu lebih dari yang lain. Waduh kayaknya itu saudara ya. Padahal menyangkal 3 kali kok gak izin ini ya saudara ya. Itu loh. Ono ya Bang Kristen model gini, ono akeh tunggale. Ning kene gak ono, ning kono akeh. Nah itu saudara. Nah ketika itu kedua kali ditanya, Simon apa kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku sangat mengasihimu. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Wah lega dek ya. Lega deh, jadi gembala lega ya. Nah, ternyata ditanya yang ketiga kali. Simon, apakah kamu mengasihi aku? Dengan lembut. Simon bingung. Apa guruku ki budek dino iki gitu kira-kira ya. Lah kok sampai ping 3 loh. Akhirnya dia merenung terus meneteskan air mata. Dia ingat bahwa dia telah menyangkal 3 kali. Dia ditanya 3 kali kok ngresulo saudara gitu ya. Nah, itu akhirnya dia menyesal, Tuhan ampunilah aku yang berdosa ini. Saudara bisa seperti itu? Hari ini ketika persoalan terjadi, kamu mengeluh, Tuhan kok LPG angel ini Tuhan. Ya apa ini? Oh pemerintahnya kurang ajar. Ini loh DPR. Ngamuk-ngamuk nih desa akeh wong ngamuk dina iki saudara. Karena apa? Warungnya padha tutup, gak ono LPG. Saudara. Nah, sing disalahne sapa? Pendeta saudara ya. Pendetane ora iso apa-apa, mbok golek LPG ngono lho Pak. Dadi jemaate ben iso dodolan. Ya, kadang gurune kayak enek-enek ya. Saya malah diamuk-amuk. Pak lagi mbok protes nih Pak. Wong duwe pilih apa namanya? Wakil rakyat. Koncone sampean wong gereja kuwi lho. Kon mikirne rakyate wah iki aku neh. Nah gitu saudara. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, cara Tuhan untuk mengasihi kita, menegur, dihajar. Oleh karena itu ketika ada persoalan-persoalan itu Tuhan membentuk saudara. Ya. Seperti mie itu digeblok-geblok nih supaya molor, supaya pulen, ya istilahnya apa ya, supaya kalis bisa dibentuk. Nah, jadi saudara
diizinkan ketika saudara mengalami itu. Saudara nyanyi, aku mengasihi, engkau mengasihi aku Tuhan. Amin saudara. Wah itu pasti saudara akan merenungkan bahwa persoalan yang terjadi dalam hidupmu dewasa ini, itu sebetulnya tujuan Tuhan membawa saudara ke negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Mengalami kemenangan. Kalau belum sampai mengalami kemenangan, kok kalah terus, ya saudara doa puasa nih kene. Ya, nek perlu telung dino telung bengi rasa mangan. Mesti ada yang salah ini. Nanti kebongkar salahmu. Nek disalahku, nah itu. Ya. Jadi mulai malam hari ini, mari kita menyikapi dengan positif. Kesulitan persoalan rumah tangga, apa yang terjadi. Ya. Saudara, belum lama ini, 2 minggu yang lalu, saya didatangi tamu. Dia seorang insinyur, tapi hidupnya hancur. Ditinggal istri, ditinggal anaknya. Ya. Pekerjaannya gak jelas. Dia sampai dituntun di tempat kami. Padahal saya itu kesel saudara. Ngantuk-ngantuk ini, nemoni dia. Dia tetap ngobrol terus ya. Saya tekun bukan mendengar, asli ini ngantuk saudara gitu. Jadi saya diam, gak jawab belas, karena ngantuk gitu. Nah Tuhan bicara di situ. Lalu saya bilang, Pak, kalau Bapak minta pendapat saya, serahkan semua itu kepada Tuhan. Bapak itu yang melahirkan Tuhan, diizinkan lahir. Bukan untuk mengeluh, diizinkan lahir untuk berjuang. Jadi mulai hari ini Bapak harus berjuang. Seperti apa Pak? Gini loh, jadi air minum itulah ada tutupnya gak bisa diminum Pak. Tapi kalau sudah dijojoh itu terus diminum mesti bisa. Seger Pak. Akhirnya mari kopinya disambi sambil diminum. Dibuka dulu tutupnya, baru bisa diminum. Oh ya, betul Pak. Masuk Pak, berarti saya ada penutup. Masalahnya di situ. Nah penutupmu apa kok sampai istrimu lari, sampai anakmu dua-duanya dibawa. Nah kamu malah rindu nih sama anakmu. Iya Pak, siang malam aku pengen ketemu anakku gak iso ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya ceritakan tentang penutup. Penutupnya adalah dosamu. Bisa dosa masa lalu, apapun yang tersembunyi dalam hidupmu. Wendelmu apa? Saya bertanya begitu. Dia langsung kaget. Loh, Pak Pendeta iso ngamuk tiba ya. Ajan batuke ombo. Biasanya memang batuke ombo kan sabar. Saya bilang, kamu punya ilmu apa? Gitu ya. Dia kaget. Ya ada Pak. Ini Pak. Nah ini akeh ya. Iya apa gunanya? Oh dikei nyambut gawe. Oh nyatane kowe gak nyambut gawe. Ini kalau dijual mahal Pak. Sing tuku sapa wong digawe dadi kere gitu ya. Gitu ya. Masa dijual lah. Nah itu ya saudara ya. Lalu kopinya tambah lagi. Saya tak panggil. Kopi lagi, tambah lagi. Kita ini wong rada galau gitu. Jadi ngombe kopi 2 gelas, 3 gelas gak popo gitu ya. Karena apa? Niatnya gampang. Aku lek mati-mati saiki. Ya aku sing susah lek mati ning kene ya. Nah, jadi kapan Bapak bisa pentahiran? Istilahnya wong Jawa diruat. Kamu harus ditahirkan, disucikan dari kuasa dosa dan kamu harus berdoa menurut iman yang saya kerjakan. Siapa? Nah akhirnya kita bertemu di kolam, tak gerojok, tak delep nih saudara. Sampai gak bisa ngomong saudara. Karena apa? Buka demen, buka kepanasan gak ngerti aku gitu ya. Jadi jelas lambenu tak direkam istri saya. Aduh, sudah Pak, gak kuat aku Pak. Gak kuat apa nih, wong sing jelep awakmu dhewe lho, aku ora ndelepno ya. Nah, seperti itu. Apa yang terjadi saudara? Besoknya lah saudara. Dia telepon saya, Pak, terima kasih telah dilayani. Sekarang istri saya SMS mau kembali ke saya. Dan anak saya yang 2 itu Pak. Terus dia sudah kirim foto anak saya ini Pak, tak kirimin fotonya. Wah anaknya cantik-cantik. Nah istrinya juga foto bersama anak-anaknya. Pak masih mau menerima hidupku. Nah terus bojomu sing gondol awakmu ki ning ndi? Gak tanggung jawab, ucul. Aku saiki balik ning papae lagi ya. Nah ya wes balik tak terima lagi. Dia bersyukur saudara. Menerima kembali istri dan anaknya. Besoknya SMS lagi, Pak
puji Tuhan saya dapat panggilan kerja untuk menjadi manajer di mana? Ponorogo ya. Nah, lalu surat panggilannya disampaikan ke saya. Loh kok iso ngene Pak? Teman saya Pak. Dia langsung telepon saya terus langsung nge-fax bahwa saya harus menangani masalah di daerah Ponorogo. Itu berkatmu. Jadi jangan menyepelekan Tuhan. Kuduskan Tuhan, pujilah Dia, bersyukur selalu dalam segala keadaan. Ya. Terus kamu harus berani terbuka di hadapan Tuhan. Jangan ditutupi hal sekecil apapun, dosa sekecil apapun, selesaikan. Sehingga Tuhan pasti menyelesaikan masalahmu. Saiki bojomu balik, dicintai dengan sungguh-sungguh. Anakmu dididik dengan benar. Kamu sudah dapat pekerjaan. Aku ora njaluk perpuluhan. Kau dipikir pendeta motor duitan ya. Aku gak njaluk perpuluhan gawon dhewe sak cukupmu ya. Nek kowe eling karo aku ya puji Tuhan, gak eling ya ora apa-apa. Nah, tapi istri saya dikasih hadiah kacamata. Itu mahal kacamata itu. Tapi karena dia istri saya dikei murah saudara. Wis Bu wis sak bayar-bayarmu. Ya, sak eling-elingmu jadi aku ya gak penak to sak eling-elinge piye. Sing jelas pira to jane regane kacamata iki? 1.200.000 entah kayak 200 piye. Terima kasih Om. Wes ini sudah luar biasa. Jadi bisa mengganti saya pulang. Nah, saudara ya, seperti itu. Jadi anugerah Tuhan yang dahsyat luar biasa. Itu terjadi pada seorang yang baru mengenal Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang sudah lama mengenal Tuhan. Tidak hanya besok atau lusa. Hari ini ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, dan engkau buang setiap keluh kesahmu. Selama ini Tuhan pasti bersertamu. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Aku mengasihi engkau Yesus. Aku mengasihi lebih dari segala hal. Sekalipun berat dalam kehidupanku. Namun aku percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan. Haleluya. Oh, lama-lama sangkara. Sikiara lama sangkara. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari saya sambut bangkit berdiri bersama-sama. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sama-sama katakan. Ku renungkan firman
Yes, kami percaya kepadamu Tuhan. Wanita, pujikan dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi. Para pria berdoa. Benarkah kau mengasihi Yesus? Para pria-pria di dalam keluargamu. Mengasihi Yesus berarti mengasihi keluargamu, mengasihi istrimu, mengasihi anakmu. Mengasihi Yesus berarti mengasihi pekerjaanmu. Jangan malas-malasan. Kasih pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Yesus. Pria katakan aku mengasihi. Wanita berdoa. Para ibu-ibu, engkau adalah ibu rumah tangga. Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang kau hidupi, kau hadapi. Percayakanlah kepada Tuhan. Jangan mengeluh lagi. Kasihlah Tuhan dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu. Sama-sama katakan, ku rindukan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkan hatimu. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ampuni kami yang sering mengeluh akan beratnya padang gurun yang kami hadapi. Hari ini kami mengerti maksud rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siara lama papa sangkara lama sinde kana lama. Ori lama sangkarita sangkara lama. Ora lama. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hari ini, engkau yang sedang menghadapi padang gurun, engkau tidak sendirian, engkau bersama Allah. Hari ini engkau yang sering menggerutu beratnya hidupmu, angkatlah tanganmu. Tuhan memberi kemurahan hari ini. Tuhan akan bekerja atasmu. Apapun kesulitanmu, persoalanmu, padang gurunmu, Tuhan hadir mengurapi. Urapan yang turun di atas kepala Harun mengalir ke janggut dan turun. Urapan dari Gunung Hermon yang memberikan kekuatan, kesuburan, kemenangan, kekuatan ilahi. Terima dalam nama Yesus. Ora lama sikiara lama. Ora lama. Yesus. Turunkan mujizat-Mu. Turunkan mujizat-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu. Kami percayakan hidup kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Kami siap ditegur, diajar demi kehidupan kami. Hidup benar, dikuduskan, layak menerima penghargaan, kemuliaan yang Tuhan berikan. Terima kasih. Kami terima tantangan kehidupan yang sedang kami hadapi ini dengan iman. Haleluya. Sikaralala masakara.
berdoalah secara pribadi. Mintalah ampun kepada Tuhan. Jika di saat padang gurun terjadi, engkau telah mengecil artikan kuasa Tuhan, supaya pertolongan itu segera terjadi. Haleluya. Aku mengasihi Engkau. Waktu saya serahkan kepada gembala setempat.